Christ is my reward and all of my devotion. Now there's nothing in this world that could ever satisfy. Through every trial, my soul will sing, no turning back. I've been set free. Baik, puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Senang sekali bisa bersama-sama berjumpa dengan Bapak Ibu, sekalipun kita tidak bisa saling tatap muka di sebuah tempat ibadah, tetapi kita percaya dimanapun Bapak Ibu jemaat GBI dan Blessing berada, Tuhan hadir tengah-tengah kita. Mari bawa hati kita bersama-sama kita datang beribadah kepada Tuhan pagi hari ini. Mari sama-sama kita satu di dalam doa. Tuhan, terima kasih buat pagi ini, bersyukur kami naikkan kepada Engkau ya Tuhan. Tuhan kasih kami kesehatan, Tuhan kasih kami waktu yang terbaik untuk kami datang beribadah kepada Tuhan. Kami bawa seluruh keluarga kami Tuhan. Kami bawa segenap hati kami, kekuatan kami, tubuh, jiwa dan roh kami, bersama-sama memuji menyembah Tuhan dan diberkati dengan firman Tuhan. Di tempat di mana kami ada, Yesus sudah ada tengah-tengah kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pengurapan Tuhan turun sepanjang kami beribadah kepada Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami akan syukur berdoa. Mari yang percaya dimanapun sudah berada, sama-sama kita katakan amin, amin. Sembah Dia, menaikkan syukur kami, di bawah hati kami menyembah. Haleluya, syukur Tuhan. Kami bawa segenap hidup kami. Mari bersama-sama naikkan pujian di hadapan Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Sama-sama dari awal katakan, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Kami bawa hati kami saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Pagi ini kami bersama-sama datang dalam hadirat Tuhan. Saat ku menyembah-Mu, saat ku menyembah-Mu, Roh-Mu bekerja. Haleluya. Saat ku memuji-Mu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji
ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama katakan, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Mari bersama-sama buka kedua tanganmu berkata, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ini yang kami lakukan hari-hari ini ya Tuhan. Sekalipun keadaan kami belum berubah, kami mau tetap menyembah Tuhan. Sekalipun sakit kami belum disembuhkan oleh Tuhan, kami mau tetap menyembah Tuhan. Kami yakin setiap kejadian yang terjadi di luar kami tidak pernah meruntuhkan iman kami, tetapi justru lewat kejadian peristiwa yang terjadi membuktikan kualitas iman kami di dalam Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, pagi ini bersama-sama dengan seluruh jemaat Tuhan dimanapun kami berada, kami menguatkan iman kepercayaan kami hanya kepada Tuhan. Kami tetap percaya penyertaan-Mu sempurna buat kami. Sebab hidup yang kami hidupi hari ini semua karena kemurahan dan hanya oleh karena kebaikan-Mu. Mari Bapak Ibu yang dikasihi, dicintai oleh Tuhan, yang mengasihi Tuhan, sekali lagi kita bawa hati kita dengan sungguh-sungguh. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Menyembah, kami tinggikan Engkau, haleluya. Berkaryalah ya Roh Kudus, haleluya. Inna nama bayar alapo.
Haleluya, pujilah Kau Tuhan. Kami punya Bapa yang setia, kami punya Bapa yang peduli, Bapa yang tak pernah tinggalkan kami, Bapa yang selalu hadir dalam hidup kami. Tuhan, Kaulah tempat perlindungan, tempat perteduhan kami, Kota benteng kami Tuhan. Allah yang ku percaya, Allah yang kami sembah, Allah yang kami puja. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu. Engkau Allah yang hidup, Engkau yang mengatur, pemilik kehidupan, pemilik hidup kami. Haleluya, ya. Setiap peristiwa yang terjadi mendatangkan kebaikan, mendatangkan kebaikan. Haleluya, oh, syukur Tuhan, syukur. We believe you Lord, we believe you Lord, we believe you Lord. Ketika kami memutuskan untuk percaya kepada Tuhan, Dia akan menarik kami kepada Bapa. Tetapi saat kekhawatiran menghampiri kami, maka menarik roh kami kepada kekhawatiran. Dan hari ini kami putuskan untuk kami tetap mempercayai Tuhan Allah kami yang hidup. Di hadiratnya kami berkata, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Sama-sama katakan mengalir, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari bersama-sama di hadiratnya berkata, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Mari bersama-sama angkat tanganmu tinggi-tinggi di hadiratnya berkata, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersamamu Bapa. Ku kan tenang, ku kan tenang bersamamu Bapa, dan ku kan tenang bersamamu Bapa.
Kami percaya ketenangan dapat kami dapatkan dari Tuhan saja, dekat dengan Engkau Tuhan. Terima kasih. Kami muji Engkau dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya yang di rumah, sama-sama kita katakan amin. Sorak-sorai yang terbaik bagi kita sama-sama. Amin. Haleluya. Sebab bila sukacita kita, sama-sama katakan, dalam-Mu ku temukan sukacita, ya Tuhan. Dunia takkan sanggup untuk berikan. Segala bebanku pun digantikan selama ku ada di dalam-Mu. Mari katakan sama-sama, Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Percaya Dia ada di dalam engkau, haleluya. Kau ada mendampingi setiap langkahku. Berikan kekuatan dengan Roh-Mu. Janji-Mu yang telah melukiskan ku punya rancangan yang indah. Sama-sama, Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya. Sama-sama, oh 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 oh, oh 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 oh, yeah yeah yeah, oh 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 oh, oh 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 oh. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, haleluya. Kaulah sukacita, pengharapan dan kehidupan. Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita, haleluya, bersukacita selamanya. Yeah, yeah. Dengan sorak-sorai yang terbaik bagi Allah kita, amin. Mari percaya sorak-sorai kembali bagi Allah kita, Dia Raja kita, amin. Dia Raja di atas segala raja, beri datang kepadanya, haleluya. Bersyukurlah kepadanya, bawalah pujian bagi Dia, karena Dia Raja, Dia yang perkasa. Tuhanlah kekuatanku, mazmur dan keselamatanku, yang penolongku, yang beri hidupku. Kau yang berjaya, seluruh semesta sujud menyembah. Mari yang percaya bersama-sama katakan, agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, Kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, bertata Kau Tuhan Rajaku. Sambil tepuk tangan bagi Allah kita, saudara. Percaya Yesus, Dia Raja di atas segala raja, Dia layak ditinggikan, haleluya. Wow, 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 wow. Mari berikan tepuk tangan bagi Raja di atas segala raja. Terima kasih Tuhan, oh, haleluya, amin.
semesta sujud menyembah. Agunglah kebangkitanmu, mujizat telah terjadi. Junjung kasih anugerahmu, kekal teguh dan mulia. Masyurlah perbuatanmu, kau penyelamat hidupku. Kasih-Mu tiada tara, berkata kau Tuhan Rajaku. Engkau Raja kami Tuhan. Tepuk tangan yang paling meriah bagi Allah kita. Haleluya. Amin, amin, amin. Mari datang kepada Tuhan lebih lagi Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan. Setiap peristiwa yang kami alami, semuanya ketika kami berjalan dengan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi kami Tuhan. Setiap musim hidup kami, Tuhan selalu ada dengan kami. Terima kasih. Engkau baik buat kami Tuhan. Engkau baik. Mari bersama-sama naikkan puji ini buat Tuhan. Musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Mari dengan percaya berkata, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Oh, Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Tuhan taruh sebuah kalimat dalam roh saya begini. Kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama. Sakit itu sebuah nama. Dia harus takluk kepada nama Yesus. Kanker itu nama. Dia harus takluk kepada nama Yesus. Kerugian, kemiskinan itu nama.
Dia harus takluk kepada yang namanya nama Yesus. Apapun yang Bapak Ibu hadapi hari-hari ini, percayalah nama Yesus, nama di atas segala nama, yang sanggup memulihkan engkau, menyembuhkan engkau, memberkati engkau, mengubahkan hidupmu, beri pengharapan yang baru bagi setiap kita. Sebab firman-Nya berkata, kepadanya dikaruniakan nama di atas segala nama, sehingga setiap lutut bertelut dan lidah mengaku Yesus adalah Tuhan. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizin-Mu. Tuhan selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Dia mengenyangkanku, Dia mengenyangkanku dan peliharaku. Oh, seumur hidupku. Sementara kami menyembah Tuhan, sementara kami memuji Engkau ya Tuhan, urapan mengalir setiap umat-Mu ya Tuhan. Kami percaya ada kelegaan dalam tubuh, jiwa dan roh kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Kami akan diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Hati kami siap diberkati firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Kami percaya bahwa setiap kita sudah dibangunkan dalam kondisi segar dan boleh menikmati hari yang baru yang Tuhan berikan. Dan marilah kita benar-benar menyadari bahwa setiap hari ketika kita bangun, maka itulah kebaikan Tuhan. Itulah kesabaran Tuhan. Amin saudara. Sehingga dalam kehidupan dari hari ke hari, maka setiap pagi itu kita mengucap syukur kepada Tuhan. Kenapa? Karena kita punya kesempatan untuk berubah dan memperoleh selamat. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya ingin sedikit mereview firman yang saya sampaikan 3 bulan yang lalu kalau tidak salah. Di situ topiknya adalah kembali kepada kehendak-Nya. Saya percaya bahwa kita bisa menangkap dari apa yang disampaikan 3 bulan yang lalu, bahwa kita harus kembali kepada kehendak-Nya. Dalam pengiringan kita, di dalam kekristenan kita, maka kita ini harus benar-benar belajar untuk mengerti bahwa tujuan Tuhan di dalam kehidupan kita dari hari ke hari adalah Dia rindu bahwa semua orang tidak binasa. Inilah kerinduan Tuhan. Sehingga kalau saudara pergi ke gereja, saudara sadar bahwa keinginan Tuhan supaya semua orang tidak binasa, maka tujuan orang ke gereja adalah berbalik dan bertobat kepada Tuhan. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, saya rindu bahwa kita benar-benar belajar dan mengerti apa sih yang sebenarnya dirindukan Tuhan di dalam kehidupan saudara dan saya. Kalau saudara bisa menyadari betapa Dia rindu bahwa saudara dan saya diselamatkan, saudara bisa menyadari bahwa ketika Dia memberikan Yesus Kristus di dalam kehidupan kita, itu ada tujuan khusus. Dan tujuannya adalah tujuan yang begitu berharga di dalam hidup saudara dan saya.
Amin saudara. Sehingga pada saat hari Minggu secara khusus, maka ada sebuah gairah yang besar di dalam hidup kita. Minggu ke gereja, Minggu saatnya saya mendengar kebenaran firman Tuhan. Dan kita sadar bahwa Minggu itu menjadi sebuah kepentingan yang tidak bisa diganggu-gugat. Saya mengutip perkataan dari Ibu Christine, istri saya. Dia berkata begini, pertumbuhan rohani, pengenalan akan Tuhan tidak bisa dikerjakan sambil lalu. Harus dikerjakan secara serius dan disengaja di dalam hidup saudara dan saya. Amin saudara. Saya sempat bertanya kepada dia. Lalu dia katakan begini, seringkali orang cuma sambil lalu ke gereja itu. Ya, kok kamu ke gerejanya di mall? Ya sambil kita nge-mall kan bisa ke gereja Pak. Kadang-kadang saya pikir gitu, sambil nge-mall kita bisa ke gereja. Ke gerejanya ini sambil lalu. Tetapi kalau kita serius dengan apa yang Tuhan anugerahkan di dalam hidup kita, maka kita akan katakan begini, sorry kalau mau ketemu dengan saya di atas jam 10 karena saya sudah selesai dari gereja. Sorry hari ini saya nggak bisa ketemu karena hari ini saya ada pelayanan. Sorry hari ini saya tidak bisa bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian karena saya harus beribadah. Ini dikerjakan secara serius. Ada banyak orang yang berkata begini, Pak sorry Pak ya saya kebetulan ada tamu di rumah Pak. Kenapa kamu gak ngomong bahwa kalau sekarang ini adalah waktunya kita ini beribadah. Karena apa yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan saudara dan saya dengan memberikan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Ini bukan main-main. Tetapi ini bukti keseriusan Tuhan dalam mengasihi saudara dan saya. Amin saudara. Kenapa kok Tuhan serius dengan ini? Karena dia tahu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dalam kitab Roma 3 ayat 23 dikatakan, ketika seseorang jatuh ke dalam dosa, maka mereka itu akan kehilangan kemuliaan Allah. Dan bukan hanya kehilangan kemuliaan Allah sebenarnya. Kalau kemuliaannya itu enggak ada, berarti sebenarnya Allah juga enggak ada dalam hidup saudara dan saya. Siapa setuju dengan saya? Amin saudara. Persoalan yang paling besar di dalam kehidupan manusia ketika manusia memilih untuk hidup bergaul dengan dosa adalah dia akan kehilangan hubungannya dengan siapa? Dengan Allah. Tidak ada Allah lagi di dalam hidup saudara dan saya. Nah saudara perhatikan, kalau Allah tidak ada lagi di dalam hidup kita, maka kita tidak lagi hidup di dalam kuasanya Allah. Kita tidak lagi hidup di dalam kehendaknya Allah. Tetapi kita hidup di dalam kehendak kita sendiri. Itu sebabnya enggak heran kalau ketika orang-orang itu tidak hidup di bawah pengendalian Allah, maka mereka akan hidup di bawah kehendaknya sendiri. Kalau orang enggak pernah sadar tentang anugerah yang diberikan oleh Bapa di surga, yaitu memberikan Yesus Kristus di dalam hidupnya, maka ketika dia tidak meresponi Yesus secara baik di dalam hidupnya, maka sekalipun dia berada di gereja sekalipun, dia enggak akan pernah dapat apa-apa di dalam hidupnya. Dia tidak pernah merasakan anugerah itu besar di dalam hidupnya. Sehingga tidak jarang sekalipun menjadi orang Kristen karena tidak ada Allah di dalam hidupnya, tidak ada hubungan dengan Allah di dalam hidupnya, maka mereka akan menjadi orang-orang yang egois. Orang-orang yang menangnya sendiri. Pokoknya karepku, senengku, benerku, menangku dewe. Itu sebabnya dosa ini berakibat. Amin saudara. Dosa ini berakibat kepada apa? Dosa ini berakibat kepada kehidupan kita sehari-hari.
Orang kalau menangnya sendiri, bisnis apapun gak akan pernah berhasil. Orang kalau menangnya sendiri, mau kawin sama siapapun dia gak akan pernah berhasil. Gimana caranya mau berhasil dalam kehidupan pernikahan kalau hidupnya menang sendiri? Halo? Gak akan. Itu sebabnya sekalipun Kristen, sekalipun sering ke gereja, tetapi tidak memahami makna anugerah yang diberikan oleh Allah melalui Yesus Kristus di dalam kehidupannya, maka dia nggak akan pernah menikmati apa-apa, sekalipun bertahun-tahun, puluhan tahun menjadi orang Kristen. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan. Pagi hari ini saya rindu bahwa saudara bisa menangkap tujuan Tuhan. Karena kalau kita ini nggak pernah menangkap tujuan Tuhan, pergi ke gereja cuma supaya diberkati, supaya berkelimpahan, tanpa menyadari apa yang sebenarnya Tuhan pikirkan di dalam kehidupan saudara dan saya, maka kita ini akan menjadi orang yang boleh saya katakan tragis. Bertahun-tahun jadi Kristen tapi anugerah nggak pernah memberikan dampak apa-apa di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin, saudara. Yesus Kristus diberikan kepada kita di dalam kitab Roma pasal 3 ayat yang ke-25. Yang pertama adalah, perhatikan baik-baik, ayat 25. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Kristus Yesus itu memang sudah sejak dari semula dipersiapkan untuk apa? Untuk menghapuskan dosa di dalam darahnya. Amin, saudara. Itu menjadi pendamaian hubungan antara Bapa di surga dengan kita sebagai manusia. Amin. Tadi saya sudah katakan, dosa membuat kita terpisah dari Bapa di surga. Tetapi Yesus Kristus yang dianugerahkan oleh Allah kepada saudara dan saya ini justru dia menjadi alat pendamaian yang dikerjakan oleh Bapa supaya apa? Supaya saudara dan saya kembali berhubungan dengan Bapa di surga. Darah itu harus dibayar dengan darah. Nyawa itu harus dibayar dengan nyawa. Ketika tuntutan hukum Taurat itu tidak dipenuhi, maka tuntutan hukum Taurat itu akan membuat manusia terlepas daripada hubungannya dengan Bapa di surga. Amin, saudaraku. Itu sebabnya Yesus Kristus itu menjadi satu-satunya juru selamat buat saudara dan saya. Dan bahkan bukan cuma saudara dan saya. Yesus Kristus itu satu-satunya juru selamat di dalam dunia ini. Kalau ada orang yang meresponinya dengan baik di dalam hidupnya. Dikatakan dalam Yohanes 3:16, barang siapa yang percaya kepadanya, dia tidak binasa, melainkan beroleh kehidupan yang kekal. Ayat 17 berkata demikian. Sebab ia datang bukan untuk menghakimi dunia, tetapi ia datang untuk apa? Untuk menyelamatkannya oleh karena dia. Amin, saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, jangan anggap Yesus itu cuma memberikan kepentingan-kepentingan saudara sehari-hari. Saya mau beritahu kepada saudara, tanpa Yesus pun orang bisa mendapatkan kepentingan sehari-harinya. Tetapi keselamatan itu hanya ada di mana? Hanya ada di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Keselamatan itu hanya ada di dalam anak Allah yang tunggal, yaitu Yesus Kristus yang dianugerahkan secara khusus oleh Bapa di surga. Karena dia tahu saudara dan saya tidak mungkin bisa membangun hubungan dengan Allah tanpa melalui anak. Amin, saudara. Itu sebabnya Yesus mendeklarasikan di dalam pengenalannya kepada saudara dan saya. Sebab akulah jalan, kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun sampai kepada Bapa tanpa melalui anak. Enggak ada. Enggak bisa. Amin, saudara. Itu sebabnya dikatakan bahwa Yesus itu menjadi apa? Jalan
pendamaian antara Bapa di surga dengan siapa? Dengan saudara dan saya. Hari ini mari kita mengenali Yesus secara lebih dalam. Bukan cuma sekedar dia yang memberikan makan. Kalau berdoa Tuhan Yesus terima kasih sudah disediakan makan. Istri bisa tersinggung. Karena nggak pernah ngomong terima kasih sama istrinya. Padahal yang masak, bingung, mikir, kok pengimangan opo itu istrinya. Sampai istri itu kalau, ibu-ibu itu kalau lagi ketemuan sama temennya bilang gini, mau masak aja lo stres ya. Masa ini belum, masa ini sudah, masa ini sudah. Nanti yang paling greget, waduh, begitu dimasakkan ini, gak makan di rumah dia. Saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat anugerah itu tidak dengan egois. Tetapi mari kita datang kepada Tuhan itu dengan satu pemahaman yang benar. Bahwa Yesus Kristus itu satu-satunya jalan. Dalam terjemahan New English Translation dikatakan, for this is the way God loved the world. Karena inilah jalannya Tuhan mengasihi dunia ini. Amin saudara. Caranya gimana? He gave his son. Dia memberikan anaknya. Karena Yesuslah yang dipakai oleh Bapa di surga sebagai jalan pembayaran atas dosa dan kesalahan-kesalahan saudara dan saya. Amin. Amin. Yesus dibuat sebagai jalan pendamaian. Lupa saya ini gak pernah bermusuhan sama Yesus. Tetapi firman Tuhan katakan barang siapa tidak melakukan firman-Ku, ia menjadi musuh Allah. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan. Rasul Paulus itu sempat ngomong begini, aku ini manusia celaka, siapakah yang akan melepaskan aku dari tubuh maut ini? Kenapa dia berkata gitu? Karena dia sadar bahwa melakukan firman itu enggak gampang. Ketika apa? Ketika penebusan itu belum dikerjakan di dalam kehidupan setiap orang yang percaya kepada Tuhan. Angel saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pada pagi hari ini kita harus melihat dengan benar. Dengan kacamata yang benar. Dari sisi Allah dia mengasihi saudara. Dia berikan Yesus Kristus supaya saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin. Amin. Pujian itu tidak mengatakan dia buka jalan saat tiada jalan. Kalau buka jalan itu jalannya sudah ada. Tapi pujiannya ditulis dalam bahasa Inggris adalah God will make a way. Dia buat jalan. Jalannya memang dibuat. Karena sebenarnya sudah enggak ada lagi jalan. Hubungan manusia dengan Allah itu sudah terputus. Dia sudah jauh. Tetapi karena dia mengasihi saudara dan saya, dia buat jalannya dengan memberikan Yesus Kristus sebagai jalan kebenaran dan hidup di dalam hidup saudara dan saya. Amin. Itu sebabnya pengenalan akan Tuhan ini menjadi sesuatu yang penting. Bahwa saudara sadar Yesus Kristus itu enggak bisa dibikin sambil lalu. Yesus Kristus itu harus diresponi secara serius dan sungguh-sungguh. Karena dialah jalannya. Amin saudara. Yang kedua, Yesus Kristus itu sebagai apa? Di dalam ayat yang ke-24. Mari saudaraku kita baca sama-sama. Dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Dikatakan dan oleh kasih karunia telah dibenarkan. Kita bukan cuma ditebus, tetapi justru Tuhan membuat kita menjadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah. Amin saudara, kita bukan cuma dibayar, tetapi kita digandeng sama Allah. Kita dibawa oleh Allah. Lewat apa? Lewat pembenaran yang dikerjakan oleh Allah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Saudara, mari kita sadari. Seringkali apa yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 10 ayat yang kedua dan 3. Kita kembali ke Roma pasal 10.
Mari saudaraku kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Mereka jalan pakai jalannya sendiri. Yang dipikirkan itu cuma kepentingan-kepentingan jasmaninya. Tanpa mereka tahu bahwa yang menjadi persoalan sesungguhnya itu bukan kepentingan jasmaninya, tetapi kepentingan rohaninya. Amin saudara. Saudara masih ingat enggak ada sebuah quote yang berkata begini, di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang sehat. Tubuhnya itu akan sehat kalau jiwanya sehat. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasih Tuhan, pemahaman bahwa saudara dan saya itu harus bisa tetap hidup di dalam kemurahan Tuhan. Gak ada cara lain bahwa saudara dan saya harus mengalami yang namanya pembenaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Artinya begini, saudara dan saya dibenarkan oleh Allah di dalam kehidupan saudara dan saya. Kita tidak hidup dengan cara kita sendiri. Kita tidak hidup dengan ide-ide kita sendiri. Tetapi kita hidup dengan ide-idenya Tuhan. Kita hidup dalam pengajaran-pengajaran Tuhan. Amin saudara. Kalau kita sadari bahwa kehidupan yang baik itu berasal dari Tuhan, maka saya percaya bahwa pengajaran tentang Kristus Yesus di dalam hidup saudara dan saya ini haruslah menjadi syarat mutlak di dalam perjalanan kehidupan saudara sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Berarti bagaimana dengan kehidupan menggali Alkitab saudara? Bagaimana dengan kehidupan ibadah saudara? Kita selalu menganggap bahwa mungkin kita akan berkata begini, ya gereja kan minggu depan masih buka Pak. Kecuali Brur Ferry dan Sis Lena enggak ada Pak, kuncinya dibawa jadi enggak dibuka. Kan kalau firman Tuhan kan gampang Pak, bisa lihat YouTube. Banyak orang yang saya tanya, "Loh kamu kenapa kok enggak ikut kebaktian Zoom atau kebaktian streaming kalau hari Minggu?" Kan kalau kebaktian kita lihat kebaktian online itu kan enggak harus saat kebaktian Pak, kan bisa kapan-kapan kita lihatnya Pak. Hari besok kek, besok malam kek, lusa malam kek, kan bisa Pak. Nek iling. Kita berpikir bahwa firman itu nomor 6. Kok bisa nomor 6 Pak? Yang nomor 1 sampai 5 apa? Pancasila. Dianggap nomor 6 aja. Tetapi mari melalui firman Tuhan pada pagi hari ini kita sadar bahwa Yesus Kristus sebagai pelayan pembenaran di dalam hidup saudara itu menjadi sesuatu yang sangat penting di dalam hidup saudara setelah saudara dan saya diperdamaikan dengan Bapa di surga. Amin saudara. Supaya apa? Supaya perjalanan hidup kita itu tidak menjadi perjalanan yang biasa-biasa saja. Supaya perjalanan hidup saudara itu tidak menjadi journey yang biasa-biasa saja. Tetapi menjadi perjalanan hidup yang sangat berharga. Karena ujungnya kepada keselamatan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Inilah pentingnya mengenal Kristus. Inilah pentingnya saudara dan saya memahami tentang apa yang dipikirkan Tuhan. Sehingga 3 bulan yang lalu saya katakan kita harus kembali kepada kehendak Allah. Kehendak Allah bukan menjadikan saudara orang yang sukses. Kehendak Allah bukan menjadikan saudara menjadi orang yang kaya raya. Kehendak Allah bukan menjadikan orang yang tidak pernah sakit.
Tetapi kehendak Allah adalah saudara dan saya harus diselamatkan. Saudara dan saya harus berbalik dan bertobat di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Karena kerinduannya adalah di mana Dia berada, saudara dan saya berada bersama-sama dengan Dia. Amin saudara. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, mari kita menyadarinya. Saya senang sekali dengan pernyataan-pernyataan Rasul Paulus. Mari saudara kita baca pernyataan-pernyataan Rasul Paulus yang ada di dalam kitab Filipi pasal 3 ayat yang ke-7. Dia katakan demikian. Tetapi apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku sekarang kuanggap rugi karena Kristus. Dianggap rugi sama dia. Kenapa? Karena ketika dia menyadari bahwa pendamaian itu tidak bisa dia kerjakan sendiri di dalam hidupnya. Maka dia katakan semua yang aku pernah lakukan itu sekarang kuanggap rugi. Karena pengenalanku akan siapa? Akan Kristus. Saudara, makin saudara mengenal Kristus, maka saya percaya makin saudara tidak menganggap penting segala sesuatu yang ada di sekeliling saudara. Karena saya percaya semuanya itu cuma menjadi side effect dari kehidupan dari kehidupan yang sudah diperdamaikan oleh Allah melalui Tuhan Yesus Kristus. Amin. Dan berikutnya dikatakan juga di dalam ayat yang ke-8 dikatakan demikian. Malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena dialah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Saya kemarin siang saya diperhadapkan kepada pertanyaan di kantor. Ada seorang karyawan saya yang tiba-tiba terkena stroke karena darah tingginya. Dan kemudian teman-teman di manajemen dan direksi bertanya kepada saya, ini si A ini sekarang sedang dirawat dengan stroke-nya dia. Kelihatannya stroke-nya ini cukup parah dan mungkin dia tidak bisa bekerja kembali secara normal. Terus kebetulan kemarinnya ada yang bersangkutan yang sakit stroke itu sempat menelpon ke bagian HRD di kantor saya. Lalu dia bertanya, Pak, kondisi saya ini sudah seperti ini. Lalu saya ini harus bagaimana Pak? Saya juga enggak enak kalau saya enggak kerja tapi saya tetap menjadi karyawan di sini. Karena saya sepertinya sudah enggak bisa bekerja. Lalu bagian di direktur operasinya bertanya sama saya. Ya kita harus melihat lebih jernih dia bilang. Karena kalau dia tidak bisa bekerja, kita harus mencari penggantinya. Yang tentunya kita harus mengeluarkan biaya lagi untuk merekrut orang lain untuk menggantikan dia. Lalu keputusan kita tentang dia bagaimana? Saudara, ini buat saya merupakan sebuah tantangan sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Amin saudara. Kalau dikeluarin itu nanti stroke-nya tambah banter. Soalnya tambah stres kan? Ya toh, kalau enggak dikeluarin nanti ada 2 orang di dalam jabatan yang sama, yang satu enggak berfungsi kan gitu kan. Wah ini mantap. Tapi puji nama Tuhan. Dalam diskusi itu saya diam, saya dengarkan. Dan sekaligus saya berdoa, Tuhan beri saya hikmat Tuhan. Beri saya kehendak-Mu di dalam hidup saya. Lalu saya katakan kepada teman-teman, beliau kan punya BPJS tenaga kerja. Kita selesaikan saja. Lalu kita cairkan BPJS tenaga kerjanya, serahkan kepada dia dan dia diberhentikan. Tetapi BPJS mandirinya untuk biaya dia berobat selama
dia ada dan masih sakit, kita tetap bayar iurannya. Supaya dia kalau harus pergi ke rumah sakit, dia tidak perlu mengeluarkan uangnya sendiri, tetapi dia terpelihara sempurna. Amin. Saudara, kadang-kadang hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perlu kita putuskan. Hal-hal seperti ini adalah hal-hal yang perlu kita pertimbangkan. Tetapi saya percaya ketika kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang sudah dibenarkan oleh Allah, maka saudara akan dapat mengambil keputusan-keputusan yang benar seperti yang dipikirkan oleh Bapa di surga di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Amin. Itu sebabnya saudaraku yang dikasihi Tuhan, pagi hari ini kita sudah belajar. Kita sudah belajar mengerti bahwa Yesus bukan hanya untuk memberkati saudara, tapi Yesus menyelamatkan saudara dan saya melalui pelayanan pendamaian dan pelayanan pembenaran di dalam kehidupan saudara dan saya. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih kemurahan Tuhan yang luar biasa atas hidup kami. Kami sadar bahwa kami tidak mampu Tuhan untuk membangun kembali hubungan kami dengan Engkau. Tanpa kasih-Mu, tanpa anugerah-Mu, tanpa kasih karunia-Mu di dalam hidup kami. Dan biarlah melalui pendengaran akan firman Tuhan ini, kami benar-benar dipulihkan dan dikembalikan. Bahwa kami menjadi orang-orang yang hidup hanya karena Tuhan tinggal di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Biar apa yang kami dengar memulihkan kami dan menjadikan kami orang-orang yang bijak. Sehingga kami dapat membangun rumah tangga yang benar, membangun bisnis yang benar, membangun kehidupan dan relasi yang benar dimanapun kami berada, karena Engkaulah yang sudah mendamaikan kami dan membenarkan hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah kami yang hidup dan berkuasa. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, Tuhan memberkati. Kaulah sukacita, amin, pengharapan dan kehidupan, Kau beri kekuatan, haleluya, bersukacita selamanya, percaya Dia ada di dalam Engkau, haleluya. Mari sama-sama kita akhiri ibadah kita dengan sungguh-sungguh saudara. Kembali angkat kedua tangan saudara. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan. Mari angkat kedua tangan tinggi-tinggi Bapak Ibu Saudara, sama-sama berkata, kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu, kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, kami perlu Kau Tuhan, oh, kami perlu Kau Tuhan. Boleh berikan sorak-sorai ucapan syukur kita, haleluya. Amin. Bapa, kami mengucap syukur buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Tuhan sudah nyatakan atas setiap kami. Saat ini kami boleh memuji, memuliakan Engkau, mengagungkan Engkau, meninggikan Engkau Tuhan. Bersama keluarga kami boleh memuji, memuliakan nama-Mu. Kami boleh mendengar kebenaran akan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang sudah datang memberkati kami ini boleh menjadi kekuatan atas hidup kami. Kami boleh menjadi orang-orang yang kuat, kami menjadi orang-orang yang menang, bahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami percaya pagi ini Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus, yang kesusahan sudah dihiburkan di dalam nama Yesus,
yang mengalami beban berat, Tuhan sudah berikan kekuatan atas setiap mereka. Terima kasih Bapak, terima kasih. Terima kasih untuk hamba-Mu yang sudah Kau utus Tuhan. Bapak Roy Iskandar, berkati kehidupan hamba-Mu. Biarlah seluruh kehidupannya boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapak, terima kasih. Tuhan menyertai, Tuhan memberkati hamba-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi setiap jemaat-Mu yang minggu ini berulang tahun. Biarlah Tuhan dengan bertambah usia mereka Tuhan, anak-anak-Mu di tempat ini boleh semakin hari semakin mengasihi Tuhan dan dikasihi oleh Tuhan. Semakin hari semakin menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami memberkati setiap jemaat-Mu Tuhan yang dengan setia mengembalikan perpuluhan bahkan persembahan-persembahan yang lainnya. Tuhan berkati setiap hamba-hamba-Mu ini. Biarlah apapun yang dilakukannya Tuhan yang membuat berhasil dan beruntung. Diberkati kehidupannya, diberkati pekerjaannya, diberkati rumah tangganya, diberkati anak-anaknya. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami juga memberkati Tuhan setiap hamba-hamba-Mu yang ambil bagian melayani hari ini Tuhan. Baik pemain musik, WL, multimedia, gembala sidang, semuanya diberkati Tuhan. Diakon-diakones, kami percaya Tuhan, mata Tuhan tidak akan pernah lepas atas setiap kehidupan setiap kehidupan mereka Tuhan. Sehingga Tuhan, setiap hamba-hamba-Mu ini boleh melakukan apa yang menjadi bagiannya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan mereka boleh menerima mahkota yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Terima kasih Tuhan, saat ini kami mau satukan hati kami. Kami mau berdoa bagi bangsa kami Indonesia. Kami melepaskan berkat atas bangsa kami. Kami melepaskan shalom atas bangsa kami. Diberkati Tuhan pemerintahan kami. Dari Bapak Presiden sampai tingkat RT RW, Tuhan berkati. Roh takut akan Engkau ada dalam setiap kehidupan mereka. Diberkati Tuhan perekonomian bangsa kami. Diberkati kesehatan bangsa kami. Diberkati Tuhan TNI Polri. Diberkati tenaga medis Tuhan. Kami serahkan Tuhan bangsa kami dalam tangan kasih-Mu. Saat nama-Mu diagungkan, saat nama-Mu ditinggikan Tuhan, kami percaya berkat-Mu tercurah atas bangsa kami, berkat-Mu melimpah atas bangsa kami. Kami boleh melewati pandemi ini bersama-sama dengan Tuhan dan kami akan senantiasa menang atas pandemi ini Tuhan. Kami percaya pandemi ini akan segera berlalu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan untuk rencana kami Tuhan, untuk tatap muka Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya biarlah Tuhan sertai, Tuhan berkati. Biarlah kami Tuhan, setiap kami memiliki kesadaran untuk kami tetap menjaga protokol kesehatan Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan Tuhan semuanya dalam tangan kasih-Mu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita berdoa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampuni kami akan kesalahan kami. Seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat yang daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan, mari sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita.